Ya mungkin kalau untuk yang ini dari teknik ini Pak Supri, Pak Ferry bisa bantu Pak, jelaskan Pak. Pak Ferry. Baik, Pak Arif Ya, Pak dari Supri ya. tim teknik Pak, dengan Pak Supri. Selamat sore Pak ya. Ya sore Pak Supri. Selamat sore semua. Sebenarnya saya minta maaf ya Pak atas kejadian seperti ini. Jadi dari tim teknik sebenarnya emang untuk posisi yang itu Pak, itu memang sebenarnya kita speknya pakai partisi Pak. Jadi partisi dua sisi finish set. Jadi itu sebenarnya bukan sipil, itu sebenarnya interior Pak. Atasnya itu kan posisinya atasnya si interior ya, sepanjang itu kan interior semua Pak, dari ujung ke ujung. Jadi itu sebenarnya itu pekerjaan interior, cuman kita handle di sipil gitu Pak. Makanya untuk kejadian ini memang ada di counter PSI, dia inisiatif pakai pressure aci bata. Nah, kita silahkan, kalau dari awal silahkan. Karena nanti toh sama untuk finish acinya Pak. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi emang itu spek kita itu partisi dua sisi pressure aci. Bukan. Gibson dua sisi cat. Seperti itu Pak. Oke Pak Jumadi, aku potong sebentar ya, boleh Pak ya? Ya, boleh. Nah, jadi gini Pak, ya kita itu kan sebenarnya kan apa ya, intinya kan diberikan spek gitu kan ya, itu kan masalah spek gitu ya. Ya kalau spek yang terlalu detail kita kan nggak tahu gitu ya kan, kita tahunya kan spek yang dikasih marketing gitu kan. Ya spek yang kita lihat di sini kan dinding itu kan sebenarnya kan bukan bagian dari plafon Pak. Di atasnya itu kan AC itu kan tembok gitu. Kenapa nggak di sekalian aja ditembok ke situ kan? Nah, kemarin saya juga konfirmasi ke PT PSI-nya, kenapa nggak gypsum Pak? Gitu. Nah, mereka jawabnya apa? Kalau misalnya gypsum, kalau ada masalah, Bapak pasti Bapak apa kalau misalnya ada bocor atau kayak gimana gitu ya, ada masalah, saya makin rugi Pak, gitu jawabnya. Saya makin susah, banyak komplain gitu. Ya benar sih, logikanya benar gitu. Nah, ditambah lagi dengan spek yang di sini gitu. Ditambah lagi juga rumah EK 939 ini kenapa dikerjain gitu loh. Ini kan jelas-jelas ya ketahuan ya, ini kan maksudnya ini kan PT Kirana ini di sini semuanya gypsum kan, nggak ada yang bata kan. Kenapa rumah ini aja dikerjain gitu loh. Ini kan jadi tanda tanya besar gitu bagi kita kan. Ditambah lagi spek yang di sini buktinya memang dinding itu batu bata plester aci gitu ya. Toh kalau ada masalah setelah itu ya itu sebenarnya bukan urusan kita juga gitu kan, karena kita tahunya di sini gitu kan. Seperti kemarin gitu kan waktu pas meeting apa namanya LED strip. Nah, kan Pak Arif atau Pak Ferry nggak salah bilangnya, oh itu opsional gitu kan. Tapi kan nyatanya sekarang rumah itu memang ada LED stripnya gitu kan. Tapi ada yang nggak dipasang juga gitu kan. Itu kan jadi tanda tanya besar gitu loh Pak Jumadi. Nah itu yang mau yang kita protes sebenarnya gitu. Itu baru satu hal Pak ya. Belum yang lain juga, yang lain mungkin belum karena kita fokusnya sekarang lebih ke sini gitu. Ini masalah global gitu loh. Nah, ini yang harus diselesaikan gitu loh. Ya kalau misalnya speknya misalnya gypsum semua, ya udah PT PSI mau nggak mereka bongkar semua itu tembok jadi gypsum semua kan nggak? Kan gitu kan? Ya semuanya harus ada penyetaraan apa namanya kualitas gitu kan. Bukan masalah apa di deliver ini harus gypsum atau bata atau gimana gitu. Harus ada penyetaraan, harus ada persamaan semua gitu loh. Kecuali kalau rumah mereka harganya itu misalnya lebih mahal dari kita, oke lah gitu kan. Nah, ini kan harga sama semua gitu loh Pak. Ya kita kan sebagai konsumen kan rugi juga gitu loh. Dan kalau misalnya itu nggak dikasih, ya benar sih mungkin bapak ini yang rumah EK 939 ini baru aware gitu loh. Kenapa di sini gypsum bahaya kan kalau misalnya dia bawa barang tajam gitu, kepentok hancur,
atau kena air misalnya jadi bubur gitu kan. Ya itu Pak, maksudnya ini harus ada solusi gitu loh. Kan kalau Bapak lihat sendiri di sini kan yang bagian AC kan ini kan tembok ini. Nah, kenapa nggak langsung aja gitu? Apa ngejar target gitu? Ngejar target free PPN sampai Desember kan nggak juga gitu kan Pak. Ya ini yang harus kita ini mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa apa namanya ada masukan lain silahkan gitu. Mungkin Bu Rita, Pak Petrus bisa ini menjelaskan lagi. Iya, sore Pak. Sorry, saya mungkin dikit ya. Jadi mungkin tadi udah sampaikan Pak Arief juga banyak. Kalau saya ngelihatnya tadi disampaikan itu adalah bagian dari interior. Sebenarnya kalau kita samain levelnya gitu ya, samain levelnya dengan atasnya pintu toilet sebenarnya yaitu masih satu level gitu ya kalau diterusin gitu. Jadi mestinya kalau mau diterusin ya bisa aja gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi bahasa kemarin kita sempat dapat info, oh ini kekuatannya terus gimana dong kalau misalnya apa yang nahan apa gitu kan kalau misalnya dia gantung di balokan atasnya. Nah, memang ya kalau bicara nggak bisanya ya harusnya tetap bisa gitu ya, tambahin balokan di bawahnya gitu ya untuk dudukan batanya. Nah, kenapa kita bahas masalah bata sama gypsum juga gitu ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin teman-teman juga udah ngerasain nih yang di rumahnya masing-masing gitu ya, kalau sambungan antara gypsum dengan beton gitu ya, itu pasti kan ada garis-garis retakannya ya gitu ya. Kalau misalnya nggak langsung pun itu pasti akan muncul nanti gitu ya. Jadi artinya sambungan antara beton dengan interior seperti itu gitu yang pakai gypsum itu sebenarnya secara ini kualitasnya juga memang nggak akan mulus dengan kalau dia dibata semua kemudian diaci gitu ya. Nah ini yang apa jadi ini juga nih jadi pertanyaan juga sebenarnya kalau kita ngelakuin sambungannya seperti itu atas yang apa garis-garis retakan itu nanti seperti apa dong gitu karena itu kan pasti akan muncul nih kita baru tinggal belum setahun gitu ya ini sebenarnya kemarin itu baru tinggal paling 2 bulan udah kelihatan gitu ya retakan garisnya itu antara batasnya si dinding bata dengan dinding gypsumnya gitu. Nah, terlepas dari yang Mas Arief sampaikan juga, oh kalau dari sisi durabilitasnya juga sebenarnya pasti dinding beton harusnya lebih tahan ya dibanding dengan dinding gypsum ya. Gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya sih mungkin perlu dijelasin nih kenapa alasannya itu terus karena memang dari sisi tadi durabilitas dari sisi estetikanya juga gitu ya itu kan apa akan jadi kurang gitu loh dalam waktu tadi baru 2 bulan gitu ya udah kelihatan kayak ada retakan gitu kalau enggak kita kan nggak ngerti kan kita komplainnya loh kok dinding saya udah retak-retak nih gitu padahal itu karena sambungan nanti paling kita jelasin oh itu karena sambungan Pak tapi kan kelihatan kayak retak gitu nah itu seperti apa tuh gitu. Pak tadi yang gambar PK939 boleh ditampilkan lagi Pak Arief. Ya. Dari teknik mungkin bisa bantu jelaskan Pak. Ini kalau nggak salah EK939 itu biaya sendiri ya Pak ya untuk perbaikannya ya Pak Ferry ya. Yang saya tahu ya. Halo. Ya silakan. Ya. Nah, ini kan yang trigger awalnya nih, yang kita tahu ya, dia tuh komplain itu masalah ini. Nah, untuk biaya mungkin ya itu mungkin harus ditanyakan ke orang yang langsung. Cuman sampai sekarang terakhir update itu mereka juga pemilik rumah juga awalnya bilangnya itu juga komplain juga masalah ini. Cuman kan pas kita breakdown lagi nih, kita buka lagi gitu kan, kalau ya misalnya kita bicara data lah gitu kan, kalau misalnya saya nggak punya data ini ya, nggak punya data PT ini semua gitu kan, terus saya nggak ngecek satu-satu per rumah gitu kan,
loh ini jadi masalah jadi lebih besar gitu loh Pak, bukan masalah kecil lagi. Kalau mungkin ya, kalau misalnya ini dia renovasi, oke lah 1-2 rumah gitu misalnya. Tapi ini kan PSI ini semuanya Pak, full. Kalau mau dibandingin sama yang lain gitu, empat kontraktor ini nggak sama gitu. Kenapa? Ya dari 5, 1 yang berbeda sendiri ya, Pak. Nah itu dia. Jadi kalau dari PSI oke, gitu loh. Ya mungkin 3 tembok itu 3 rumah misalnya tembok mungkin karena dia renovasi atau bayar sendiri, benar tadi misalnya Bapak bilang. Ini kan semuanya. Kalau kita bicara data ya Pak ya, bukan masalah yang rumah ini. Ya, Ya. memang pemicu awalnya dari rumah ini. Kalau rumah ini dia nggak nge-share ke grup kita nggak tahu ada kalau ini gypsum apa tembok gitu loh. Itu Pak. Nah, ditambah lagi data lagi. Spek yang kita dapat di brosur resminya O2, dinding itu batu bata, bukan 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 apa namanya gypsum gitu loh. Kalau plafon benar di sini gypsum board, ya kan GRC gitu. Jadi data-data ini nih ini fakta gitu loh Pak, bukan memang karena emang kerjaan kontraktor gitu loh. Ya kalau ditanya kontraktor, ya pasti larinya ke estate gitu kan. Nah, saya juga ngomong ke mandor ini, ke Pak Tarom ini nggak lewat Pak Tarom memangnya. Ya dia jawabnya juga gagap jawabnya. Kalau kita nggak tembak langsung, kok ini dikerjain yang lain nggak gitu loh. Nanti kan warga jadi gimana gitu loh Pak, jadi kesel gitu kan. Ditambah lagi masalah-masalah yang tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin Bu Rita bisa jelasin juga tuh masalah yang paving block. Tapi kan kita sekarang lagi fokus ke sini gitu kan. Mas Nah, Arief. ini yang halo? Mas Arief. Yes, Mas Aldo. Ya, sebenarnya yang kita pengen tahu lebih menyeluruh, lebih general gitu ya. Ini ngomonginnya tentang SOP-nya aja sih, standard operation ini seperti apa gitu. Karena ini bukan pertama kali nih standarnya berbeda-beda, jadi double standard, yang satu begini, yang satu begitu gitu. Yang sebenarnya kita pengen sih sebenarnya ini ada nggak sih standar yang benar-benar nih dari Grand Wisata tuh seperti apa, supaya kita tahu nih, bisa ngecekin nih, oh standarnya tuh seperti ini gitu. Jadi jangan sampai ngomongnya tuh begini, ngomong yang satu begitu. Agak menjijikan misalkan ngomongnya, oh rumah saya juga bocor Mbak. Ya apa urusan rumahnya situ sama rumah saya gitu. Maksudnya kita sih pengen tahu nih standarnya kayak gimana gitu. Jadi jangan yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang C juga ngomong apalagi gitu. Jadi agak males nih dengerinnya. Jadi mesti dengerin mana nih? Mesti dengerin kemarin ngomongnya pengawas yang akan jagain, tapi ternyata pengawas pun tidak ada datang gitu. Jadi ini mau yang mana nih didengerin gitu. Kasih kita standar operationnya aja deh. Jadi biar kita tuh tahu, oh jadi rumah A komplainnya ABC, rumah B komplainnya ABC gitu. Semuanya jadi kita tahu. Kalau nggak ada, kalau kayak begini nih masalahnya sampai kiamat 2020 berapa juga nggak tahu nih, nggak selesai gitu. Jadi kasih kita tuh standarnya seperti apa nih gitu. Jadi sama-sama kita kerjain, sama-sama kita jagain gitu. Jadi jangan sampai omongannya berbeda-beda lagi gitu. Dari yang satu begini, yang lain jual ya, begitu gitu. Itu sih yang kita pengen ya, standar operasinya. Jadi nggak ada iri-irian sama satu tetangga dengan yang lain. Sama kata Mas Arief tuh tadi, karena kan kita bayarnya sama nih, nggak ada yang lebih mahal atau lebih murah gitu kan. Jadi ya mohon pengertiannya sih, tolong kasih kami itu standarnya seperti ini gitu. Jadi ketika ada yang beda, kita juga bisa tahu gitu apa yang mesti diajuin gitu. Saya coba jawab ya Pak, biar kita nggak lari-lari. Sore ini kan kita bicara mengenai dinding Pak. Kita nggak usah lebar-lebar ke bocor dan lain-lain. Kita bicara dinding. Nah, kalau untuk dinding, kalau Bapak bertanya standarnya apa, udah saya jelaskan. Standarnya gypsum, bukan bata. Dari 4-5 kontraktor, satu kontraktor yang beda sendiri. Berarti yang standarnya itu adalah gypsum, bukan bata Pak. Nah, di awal pembicaraan dari Pak
Arif Aulia kan ada bicara perbaikan ulang atau kompensasi, gitu kan Pak? Ya, betul Pak. Nah, perbaikan ulang berarti yang kita perbaiki yang bata kita jadikan gypsum. Kalau kalau kita karena yang salah, yang berbeda sendiri kan itu. Kalau kompensasi ya kita lihat dulu seperti ini harus saya dalami dulu Pak, dan kita nggak bisa putuskan sore ini. Berarti yang di brosur salah ya Pak Arif? Saya nggak bilangnya di brosur salah ya Pak. Kan tadi udah dijelaskan sama Pak. Nggak, gini Pak, nggak, Bapak, maaf saya potong ya. Kalau kita nih misalnya diskusi ya, itu kan harus ada data Pak ya. Maksudnya kalau memang Bapak nih sama Mas Tantar gitu, bisa nggak di showing datanya? Gitu loh. Kan kita kan, maksud saya kan bertanya nih, kita lihat data ini nih real gitu, resmi gitu loh. Dinding ini, makanya saya lingkarin merah sendiri ya, kan tadi biar nggak ngawur gitu kemana-mana ya. Oke, fokus ke sini lah gitu kan. Dinding ini batu bata, plester aci, cat, titik gitu loh. Yang kita fokusin ya itu. Nah, sekarang kan intinya beda nih. Nah, solusinya gimana? Gitu loh Pak. Kecuali kalau data ini memang benar ya Bapak bilang ya. Dinding itu ada batu bata, bawahnya setengah batu bata, ada gypsum, oke. Nah, kita nih ada diskusi kayak gini nih, ada debat kayak gini gitu loh. Nah, masalahnya data-data ini nih nggak pernah di-share gitu loh. Ya contoh kayak gini nih. Ini kan sebenarnya ini private Pak. Cuman ya karena mungkin ada yang baik sama saya gitu ya. Jadi di-share semuanya. Kalau kita nggak masuk ke rumah ini satu-satu gitu kan, ya kita nggak tahu gitu loh. Nah ini yang harus diselesaikan gitu loh Pak. Harus ada keputusan dari top manajemen gitu. Jadi apa kontraktor yang salah atau estate yang salah gitu kan, atau pengawasnya yang salah gitu kan. Kalau misalnya terus gypsum gitu ya Anda harus semuanya gypsum dong, nggak boleh dong ya. Kalau misalnya gypsum lebih murah gitu ya, harusnya lebih murah gypsum daripada batu bata. Ini mereka kasih batu bata kan, itu logika gitu loh Pak. Bukan ngawur sebenarnya, emang logika kita gitu loh. Nah itu yang harus diperdalamin Pak, masalah kayak gini gitu loh. Ya kalau enggak kan semua protes gitu kan. Ya bukan protes karena ini aja, jadi kan merembet gitu di proses yang komplain lagi berjalan sekarang nih, ditambah ini gitu loh. Masalah yang saya fokusin lebih fokus ke masalah yang di sini sekarang gitu. Yang tadi itu yang pertama itu update aja gitu loh Pak. Tapi nanti saling berkaitan gitu loh. Itu sih Pak, mungkin saya tambahin sih. Oke, itu ini saya ini dulu Pak ya. Tadi kan Bapak mempertanyakan kenapa satu kontraktor itu memakai gypsum gitu Pak ya. Pakai bata Pak. Ya, satu kontraktor pakai bata. Sorry maaf. Satu kontraktor itu memakai bata gitu ya. Tuh. Mungkin dari teknik mungkin mau tambahkan nggak Pak Supri, Pak Ferry? Mungkin mereka udah pernah komunikasi dahulu atau bagaimana gitu? Pak Ferry? Mungkin Bapak Ibu yang lain, Mbak Moni, jadi gini Pak Ferry bisa tambahin. Ya. Pak Ferry, Pak Supri, ada pertanyaan Pak? Tambahin Bu Rita? Apa ya? Kalau tadi dengar dari Pak Arif Estate ya katanya apa? Kalau yang salah itu berarti yang PSI. Itu kan berarti yang blok EK 3 dan EK 5 dong. Nah, kalau misalnya nanti ininya kita yang dibongkar dan dijadikan gypsum, mungkin kita juga nggak akan ya nerima gitu aja gitu, karena jelas dari speknya itu
sebenarnya bukan tidak tertulis gypsum gitu loh. Jadi kalau misalnya nantinya akan EK 5 dan EK 3 yang akan dibongkar rumahnya, saya angkat tangan, Pak. Rumah saya aja masih belum rapi sampai sekarang. Apanya lagi mau dibongkar? Waduh. Apa mau bangun ulang aja? Gitu. Ini berbicara komplainan aja sampai saat ini saya belum selesai, belum kelar-kelar, belum ada tukang lagi yang mengerjakan. Ini udah ada permasalahan baru lagi antara gypsum dan bata. Kalau nantinya kita lagi yang dibongkar gara-gara ini ya itu juga mungkin kayaknya enggak, saya juga keberatan, Pak. Bu Rita PT PSI ya, Bu Rita ya. Iya, kalau kita PSI di sini. Ada Pak, gini, tadi saya coba kerucutin aja Pak. Dari warga mempertanyakan kenapa ada bisa terpasang bata. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, dan Pak Arif, ya silakan. mengenai bata sama gypsum, emang kita di awal kita ada dua pilihan. Kita izinkan, perbolehkan. Bila mana ada yang pakai gypsum atau bata, dipersilakan. Itu aja, Pak. Oke, Emang kita izinkan. Pak Aulia itu ya. Pak Aulia di sini mewakili warga kan Pak ya? Jadi saya Pak. Iya, betul Pak. Nah, itu tadi Pak jawaban dari teknik Pak. Berarti yang berbeda sendiri kan dari 5, 1 PSI yang berbeda sendiri Pak. Oke, Nah, berarti kan itu kan statement kan Pak ya. Oke, Betul. itu statement itu nggak masalah Pak Arif. Saya Baik, baik. nggak permasalahin. Yang saya permasalahin itu data ini. Oh, Kalau data yang misalnya sini itu ya. jawabannya ini sekarang. Mungkin Ya Pak kan? dari teknik bisa jelaskan Pak itu di Kalau kan ini spek ya, ini real spek gitu loh. ada speknya batu bata, plester arci dan Nah, cat Pak. Mungkin dinding kita juga ada betul. bata, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Ferry. Jadi saya lebih mainnya ke data gitu loh Pak, bukan statement. Kalau statement ya dasarnya harus ada data dulu gitu loh. Kalau ya statement apa tadi benar yang diizinin spek gypsum dan bata, di sini harusnya ada tambahan gypsum juga di sini di dindingnya. Itu baru benar. Kalau misalnya PSI itu dia ngikutin ini, berarti PSI benar dong harusnya. Itu kan. Nggak salah mereka. Apa gara-gara ngejar free PPN gitu kan, Desember harus selesai. Itu kan itu kan dugaan kita gitu loh. Ya, Maksudnya nggak ada kaitan. PSI Ya. kan itu agak belakangan tuh kalau saya lihat ya. Yang paling depan tuh masih banyak pembangunan tuh saya lihat waktu saya salah terima Desember dulu kan. Nah, itu loh. Nah, dan kita baru tahunya syukurnya tahunya dari EK 939. Mereka komplain dari sebelum Lebaran, baru dikerjain sekarang, dan itu pun juga belum tahu harganya berapa. Kalau misalnya misalnya gara-gara kasus ini dia nggak mau bayar gimana? Itu loh Pak. Misalnya nggak mau bayar gitu. Dan kita udah komunikasiin sama pemilik rumahnya juga, kita juga protes gitu loh kan. Nah itu yang harus bisa dicerna gitu loh. Tapi agak lucu sih ya kalau misalnya kayak kontraktor itu diberikan dua pilihan, boleh dia pakai gypsum atau pakai bata. Sementara kalau dari biaya aja itu udah ada perbedaan pasti kan. Betul. Kalau gypsum berapa, kalau pakai bata berapa, itu udah pasti ada perbedaan gitu. Tapi kalau misalnya dari estate memberikan boleh kontraktor menggunakan gypsum atau menggunakan bata, itu agak sedikit aneh sebenarnya sih. Iya. Itu statement yang agak ambigu sih Pak sebenarnya. Apalagi tanpa persetujuan pemilik atau udah jelas di situ kan spek kita ya bukan gypsum gitu kan. Karena kalau pakai gypsum ya wassalam, mungkin dalam waktu 3 bulan ini rumah bakalan nggak tahu bentukannya kayak gimana. Tuh.
Sementara kan spek itu udah jelas gitu, dan kita juga menyesuaikan spek-speknya dari depan, dari carport sampai atas itu kan sudah sesuai gitu. Yang tidak sesuai ya tinggal gypsum dan bata ini gitu. Dan yang benar ternyata kan tidak ada tulisan gypsum. Dan memang seharusnya kalau saya, ya walaupun saya nggak ngerti soal bangunan, nggak ngerti 100%, tapi logikanya nggak ada pakai gypsum sih. Gypsum itu kena air juga udah remuk kayaknya. Nah, mungkin dari ini kan mau ditambahkan Pak. Mungkin sambil nunggu yang Bapak Teknik ini ya, mungkin ngasih statement. Ini salah satu fakta juga sih mungkin Pak Arif ya. Jadi Desember itu saya kan sambil bolak-balik ngecek tuh ya. Itu plafon, sebelum plafon itu ditutup itu sebelumnya itu dikasih kayu Pak, bukan baja ringan. Dan itu saya foto itu. Untungnya saya lihat gitu loh, langsung diganti. Nah itu kan gimana ya, maksudnya ya boleh lah ya proyek misalnya mungkin mangkas biaya gimana pun, tapi jangan berlebihan lah gitu loh. Maksudnya yang vital-vital gitu loh, yang mungkin yang apa namanya struktur-struktur sipil, nah itu yang penting gitu loh. Mungkin kalau aksesoris mungkin ya masih bisa dipertimbangkan ya. Cuman kalau kayak bangunan sipil, tembok itu apa kaki-kaki gitu, itu kan penting banget gitu loh. Dan itu fatal banget gitu loh. Apalagi kita nggak tahu gitu kan, apalagi orang yang awam gitu. Kalau ada yang nggak paham kan mungkin nggak akan tahu pasti. Saya aja kalau Pak Arif apa sih ininya, masalah gypsum sampai ngecek ngetok-ketok sendiri juga kan akhirnya pengen tahu juga di sini gypsum apa bata ya gitu. Baik Pak, ini kalau begitu ini saya perlu, ini teknik kan lagi juga sambil mengerjakan yang lain Pak. Boleh saya mungkin nanti bisa dieskalasi gitu Pak Arif. Ya, maksudnya nggak hanya ya di bagian, mungkin top manajemen itu juga harus tahu gitu, apa memang kerja mereka itu sudah benar gitu loh Pak. Kan kita nggak tahu juga kan, maksudnya ya yang Pak Arif tahu lah, maksudnya mungkin ada sampingan gitu kan, yang Bapak Arif yang kemarin sudah saya pernah sampaikan kan, ya ada beberapa orang yang diduga gitu kan, sekarang udah nggak ada orangnya gitu kan. Nah itu kan ya istilahnya ya mungkin indikasi lah gitu, cuman kan jangan sampai kayak gini lah gitu kan. Terus terang ya, saya dari awal, dari mulai ngelihat pembangunan ini dari awal, saya nggak ketemu yang namanya mandor saya di sini. Itu saya nggak punya mandor di sini, dan pengawas saya pun nggak pernah sama sekali ngedatengin rumah atau ngeliat sini dan saya kenal mukanya. Itu. Jadi mereka di mana selama ini? Saya juga nggak ngerti. Dihubungin kemarin Pak Romat, saya lagi cuti, lagi istirahat. Mukanya saya juga nggak tahu yang mana. Mandor saya pun nggak ada. Baik, Bu Berta, biar kita nggak ngelebar, biar waktu juga terbatas. Saat ini kan kita bicara mengenai masalah dinding gypsum dulu ya, masalah bata. Ini tadi kita udah sampaikan, kalau dari kami statementnya adalah speknya itu adalah gypsum. Tapi dari Pak Aulia kan mempertanyakan, tapi di brosurnya kok bata gitu. Nah ini juga saya coba bertanya ke teknik, mungkin teknik juga lagi ada ada hal lain yang nggak bisa pertimbangan, atau mereka juga tadi kita juga sama-sama dengar, juga mungkin mereka belum bisa jawab, mungkin lagi sambil meeting yang lain, saya juga nggak tahu. Jadi ini statement saya keep dulu ya Pak, saya akan kasih jawaban Bapak setelah saya bertanya ke bagian teknik ya. Halo Pak Arif Estate. Ya silakan. Ya Pak, saya follow. Ini cuma tambahan aja nih saya nih Pak.
saya rasa mungkin udah jelas ya yang dijelaskan oleh Pak Arif O2 ya. Kita cuma minta kejelasan aja sih Pak, tertulis ya. Dan kita nggak mau ngulur-ngulur waktu. Oh nanti diiniin sampai batas ini biar ada kepastian gitu Pak. Ya, saya juga berpikir tadi seperti itu Pak. Penjelasan tertulis kan lebih Ya, ofisial gitu ya. Nah, kita alasannya juga harus jelas gitu. Istilahnya apa ya? Nanti Tertulis gitu. Kalau Ya. kita kan udah sama ini Pak, udah ya. ya. Nah, menurut saya gini, dari penjelasan tertulis kami, jika masih dari warga ada keberatan, silakan direspon juga Pak dengan tertulis. Jadi dokumentasi tersebut kan yang tadi Bapak harapkan bisa kita coba eskalasi lagi. Ya kalau yang tertulis kan sebenarnya kan kita kan yang Pak Arif kemarin udah suruh saya kan untuk Iya, betul. konten kan itu udah selesai. Nah, makanya kan diadakan meeting ini biar lebih jelas gitu. Cuman kan sekarang ini masih gantung nih, gitu kan. Nah, ini harus ada apa ya? Ya itu tadi gitu. Apa namanya? Solusinya. Nah, ini kalau yang kami tawarkan dua ini. Gitu. Iya, yang tadi perbaikan Mungkin ulang nanti yang lain gimana gitu. atau kompensasi kan Pak ya? Betul. Ya, berarti kan kalau perbaikan ulang yang tadi saya sampaikan. Oke, berarti ini coret. Berarti tinggal ini yang kedua. Tuh. Kalau Ini kan saya tulis ini supaya ada apa namanya pilihan. Kalau gitu kan. kompensasi yang salah yang masang batu bata maksudnya kan? Iya, pokoknya ya misalnya nih sekarang yang dilakuin sama PK 939 nih. Nah, berapa total semua biaya yang mereka keluarkan? Nah, sekarang ini kan pemilik rumah ini kan dia bilang ke saya nih belum ada omongan pembayaran gitu kan. Tapi ini udah dikerjain nih Pak Arif. Ini udah dikerjain. Kemarin saya lihat udah dikerjain. Ini udah dibabok nih kan. Ini foto-foto yang terbaru nih. Nah, tapi dia belum ada berbicara biaya. Berapa biaya realnya? Gitu kan. Tapi ya mungkin orang-orang teknik mungkin udah tahu lah nih harganya berapa gitu kan. Kita tinggal dihitung aja. Gitu kan. Ini lebih gitu Pak Arif, gitu aja sih. Kalau fokusnya ke sini. Karena ini penting gitu loh Pak Arif. Bukan masalah sepele gitu loh Pak Arif. Ini sampai ke kamar utama gitu. Saya ngira itu cuma sampai sini aja tuh, sampai apa namanya? Sampai yang kamar anak nih. Ternyata nih nembus sampai ke dalam gitu loh. Kalau yang pintu geser oke lah, pintu geser kan kalau kasih bata ya nggak mungkin bisa digeser kecuali kalau pintunya buka tutup gitu kan. Ya itu kan benar logikanya. Kalau ini kan nggak masuk logika gitu loh Pak Arif. Kecuali kalau di atasnya gypsum, apalagi kalau di atasnya gypsum nih, kalau memang gypsum ya, waduh, udah lebih parah lagi protesnya Pak. Kalau misalnya memang di atasnya misalnya gypsum gitu ya, itu kan sebenarnya harus benar-benar diperhatiin gitu. Kalau ini ya bawa nama Sinarmas lah gitu istilahnya kan. Dan kebanyakan statistiknya di sini kebanyakan orang milenial gitu loh Pak Arif. Ya mereka ya maksudnya mereka nggak suka viralin ke sosmed kan. Jadi nama baik Sinarmas ke bawah pasti yang ditegur manajemennya gitu. Apalagi misalnya kayak gini gitu. Dan ada datanya lagi. Itu salahnya di situ sebenarnya Pak Arif. Datanya kayak gini tapi hasilnya kayak gini gitu. Pak, nanti yang halaman 5 ini saya minta ya Pak. Nanti aku share ini ya Pak, PowerPoint-nya ke Pak Arif deh. Nanti saya share semua. Oke. Nanti saya kasih jawaban yang mengenai halaman 5 ini ya, yang brosur itu ya. Saya coba cari tahu ke bagian teknik dulu sama bagian yang brosur aslinya saya juga ada Pak Arif. Brosur bukunya juga ada saya. ini aja cukup. Ini kan PDF-nya nih, buku yang waktu dapat tuh ada juga, sama, semuanya nggak ada yang berubah. Bukan diedit. Oke. Itu dulu kali Pak ya. Saya nggak bisa jawab lebih lanjut karena ini kan ada di pembangunan ya. Dan kita juga dari teknik juga belum nggak respon nih. Jadi daripada kita tunggu, nanti saya coba koordinasi dengan teknik, nanti saya akan respon kembali ke Bapak Pak. Kalau boleh menambahkan ya Pak,
saya Ya. yang Eka 10 nomor 38 ya, gitu. Kalau dari Bapak tadi statementnya mengatakan kalau yang salah pembangunan itu PT PSI, ini setara Sinarmas loh ya. Kalian ada 5 kontraktor gitu. Masa diperbolehkan kontraktor membangun ngambil jalan sendiri nih? Oh, boleh pakai bata, oh boleh pakai gypsum. Kalian Sinarmas loh ya. Kalian bukan klaster kecil gitu. Masa sekelas kalian membolehkan kontraktor memilih jalan membangun bata atau gypsum gitu. Sementara yang dipersalahkan adalah kontraktor yang membangun rumah berdasarkan speknya. Mungkin kalau kalian tidak mengantongi nama Sinarmas, kita nggak ada yang mau beli. Karena dari spek ini semua, segitu canggihnya smart home ini, pengerjaannya juga tidak ada yang rapi, Pak. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian lempar yang benar itu jadi salah, sedangkan kita tahu semua gypsum itu jauh lebih murah daripada bata, gitu. Jadi enggak ada yang namanya kita mempersalahkan mana yang benar ya, gitu. Jadi harus ada solusi dari kalian. Kita nggak ngejar kompensasi juga, dan tidak kalian bukan melemparkan jadi mana yang benar itu jadi salah, gitu. Jadi jangan main, oh kita tunggu orang teknik, oh kita tunggu nanti orang ini, oh kita tunggu. Ya udah, mana perwakilan PT-nya masing-masing satu orang, mana juru bicaranya, kan ada 5 PT tuh. Coba kita minta salah satunya ngomong pendapatnya. Kok bisa 4 PT lainnya meminimkan budget sementara satu memaksimalkan budget gitu. Bikin aja satu-satu perwakilan PT-nya. Kalau menurut saya ya, karena kalau ini nggak didulang dengan Sinarmas dengan lokasi, misalnya kalau saya pribadi ya, lokasinya jauh banget dari tempat kerja saya, nggak mungkin saya ambil, Pak. Dan ini harganya mahal buat kita. Gitu ya. Sekian, mungkin itu tolong disampaikan sama semua kontraktor kalian. Baik Pak Aulia, gimana Pak? Ya kalau dari saya sih ya menyimpulkan aja Pak. Jadi intinya dari diskusi kita hari ini itu yang pertama itu harus ada solusi Pak ya. Jadi kalau misalnya nggak ada solusi ya kita tetap ya nggak mau protes, apalagi ini kami jujur Pak ini karena saya perwakilan ya, maksudnya untuk IPL pun kita jujur saya juga nggak mau bayar gitu. Untuk bulan ini sampai kalau misalnya sampai belum ada kejelasan, apalagi lingkungan segala macam belum beres, kami pun nggak ada yang mau bayar IPL, jujur aja. Karena ini apa ya? Ya apa sih kita tuh dibiarin aja gitu loh Pak. Bukan ya kasihan gitu orang-orang yang udah tua gitu, maksudnya udah senior, bolak-balik ke estate, rumah jauh, kantor jauh gitu loh. Nah itu harus benar-benar kita pikirin gitu loh Pak. Ya mungkin saya yang masih muda gitu, oke masih bisa ini, cuman kan yang lain-lain kan ya saya juga ngomong di sini atas nama warga juga gitu, karena suara warga ini ya saya bikin materi ini ya dari warga juga sebenarnya Pak, bukan saya doang gitu. Jadi memang harus ada apa ya istilahnya konkret kerja nyata dari estate untuk kita gitu loh Pak. Udah itu aja sih Pak mungkin ya yang bisa saya sampaikan sih, bisa kami sampaikan lah ke estate gitu ya. Mudah-mudahan ini juga harus ada jalan keluar nih dari masalah ini gitu. Oke. Itu aja sih. Mungkin yang lain Pak Wibi, Pak Cahya, Pak Joni, Pak Aldo, mungkin ada tambahan terakhir sebelum jam 5. Nggak ada sih, cuman jelaskan aja ya. Oke. Mana yang benar dari brosur atau memang dari statementnya itu gitu, dari statementnya real estate. Karena alasan kita membeli rumah tersebut karena ngelihat dari brosurnya gitu. Itu aja sih. Oke. Makasih Pak. Brosur dan rumah contoh ya Mas Aldo ya. Jadi brosur dan rumah contoh sebenarnya. Jadi artinya mungkin gini Pak Arif. Jadi ini perlu diseriusi ya Pak. Jadi kita dapatnya rumah expect-nya seperti rumah contoh sebenarnya. Sebenarnya kalau dibangunnya seperti rumah contoh, mungkin saya rasa pertemuan ini nggak akan ada gitu ya. Jadi karena yang kita beli itu adalah kita lihat, oh rumah contohnya kayak gini nih, makanya kita beli gitu ya. Kalau sebenarnya nggak sama kayak rumah contoh, dikasih gambar aja Pak gitu. Jadi rumah contoh dan lihatnya spek dari bagus ya. Ya, lihatnya dari gambar aja sebenarnya. Karena kita udah ngerasain masuk gitu ya. Nah, sehingga
kita nih sebenarnya kecewa gitu ya, tapi masih berharap ada itikat baik nih. Kalau tadi Bu Monika bilang sekelas Sinarmas gitu ya, sehingga kita merasa rumahnya nih nilainya segini, value-nya sama lah ya gitu. Jadi kita oke lah keluar nilai segitu. Tapi kalau dapatnya nggak sesuai gitu ya, ini kita juga memang rada kecewa nih. Nah harapannya kalau sekarang kan ya udah terlanjur juga ya, sehingga harapannya memang proses perbaikan-perbaikannya itu betul-betul diseriusi gitu ya. Jadi jangan sampai memang kita udah diperbaiki tapi ternyata masih masalah lagi gitu ya, sehingga harus bolak-balik lagi. Nah bolak-balik ini kita juga repot nih, ada yang udah ditinggalin, kotor lagi gitu ya, berdebu lagi, ini kerjaannya bolak-balik juga nih beresin gitu ya. Nah ini harapannya sih seperti itu. Saya yakin juga kalau Bapak beli rumah kan pasti expect-nya juga ini ya, baik-baik aja gitu ya. Nah sama lah, kita juga ekspektasinya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi semoga nanti ya ke depannya bisa bener lah ya, kalau ada komplainan diperbaikinya juga bener-bener ya baik gitu ya, nggak yang bolak-balik gitu, rusaknya sama gitu dan sebagainya. Kalau itu sih saya mungkin berharapnya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, makasih, bagus. Baik, Itu aja mungkin Pak Arif. baik Pak. Nanti mohon yang materi ini tolong di WA saya Pak. Iya, nanti ini aku share. Nanti minta tolong juga yang record hari ini di-share juga ya Pak Arif ya. Ya, nanti saya share. Nah, oke. Baik. Gitu. Ya mungkin satu lagi Rif, istilahnya yang solusi tadi tolong diperjelas Pak Arif. Itu jadi jangan ada pernyataan si kontraktor kita bebaskan mau pilih tembok atau gypsum gitu. Pokoknya kita mau nyanyi solusinya jadi seperti apa gitu. Itu yang kita mau dengar sebenarnya, bukan pernyataan kita memperbolehkan gitu. Si kontraktor masing-masing pilih sendiri gitu. Ya, jadi nggak seperti itu Pak Arif ya. Kita maunya solusinya itu jadi seperti apa gitu. Itu kita mau dengar. Gitu. Itu pernyataan yang nggak berguna lagi setelah rumah udah betul. jadi berdiri dan ditempati gitu. Ya, Itu harusnya statement di awal sebelum kita pembayaran. Iya. Jadi gitu ya Pak Arif ya. Jadi pesan kita seperti itu. Itu ya, kita maunya Pesan Pak solusinya. Arif yang satu pesan lagi Pak Arif terakhir, itu mungkin yang kemarin diskusi yang meeting pertama itu masalah yang vinil yang di bawah kasur itu kemarin terakhir masih diomongin lagi ya, itu nanti mungkin bisa dijelasin lagi tuh kebijakannya gimana. Kalau itu bukan udah disampaikan Pak, kalau speknya seperti itu. Dan itu ya itu semua rumah sama. Oke. Ya udah, kalau kita bisa bilang spek final semua rumah sama, berarti semua spek rumah harus sama dong, sesuai yang kalian jual. Betul, gitu. Mungkin solusinya selanjutnya Pak, biar Bapak jangan jadi tumbalnya di sini, monggo perwakilan masing-masing satu PT-nya biar ngomong ke kita. Kita kan bukan orang yang beli kacang goreng kan gitu. Ini mahal loh. Itu juga bukan rumah subsidi kan Pak? Iya, rumah subsidi BTN aja Pak, saya punya tuh di Cibitung, nggak sejelek ini. Gitu. Jadi sorry ya saya bilang jelek karena itu harga rumah sekitaran 300-200 juta nggak ada yang sesuai di luar brosur Pak gitu. Jadi mohon dipertimbangkan, kita ini bukan meluangkan waktu ya, kita semua pulang kerja. Meluangkan ini karena ini serius. Ini merugikan, bukan merugikan Bapak, merugikan kita. Rumah udah jadi, udah berdiri, udah ditempatin. Tapi kita baru tahu ternyata speknya wow beda. Mohon ya Pak ya disampaikan ke pihak Sinarmasnya sana. Auto esensial. Gitu. Oke, baik Pak Aulia dan Bapak yang lain, mungkin mohon maaf. Nanti kita akan respon. Dan kita copy Pak atau kembali kita coba. Baik, begitu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Oke, terima kasih Pak Arif. Selamat sore. Terima kasih Pak Arif dan itu Oke.